Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Beliau telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita seperti yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Baiklah, adapun maksud dan tujuan saya di sini ialah ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Kalimat. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Purnama, di mana di sini saya bertugas untuk membacakan materi pertama. Dan teman saya Chandra Winata, di mana beliau bertugas menyampaikan materi yang kedua. Dan teman saya yang terakhir ialah Akila Safah Marwa Pohan, yang bertugas sebagai pemateri yang ketiga. Baik, di sini saya akan membahas pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kalimat. Kalimat merupakan primadona dalam sebuah bahasa. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena dengan perantara kalimatlah seseorang dapat menyampaikan sesuatu dengan jelas dan lengkap. Sekurang-kurangnya kalimat yang beragam resmi, baik lisan maupun tulisan, harus memiliki subjek dan predikat. Dan apabila tidak memiliki subjek dan predikat, maka kata tersebut tidak dapat dikatakan dengan sebuah kalimat. Deretan kata-kata tersebut apabila tidak memiliki subjek dan predikat hanya dapat dikatakan sebagai sebuah frasa. Adapun pembahasan yang selanjutnya, yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, kalimat-kalimat yang berpredikat kata kerja. Sedangkan yang kedua, kalimat-kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur kalimat, di mana unsur-unsur kalimat ini ada 5. Yang pertama, predikat. Yang kedua, subjek. Sedangkan yang ketiga, objek. Yang keempat, pelengkap. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu keterangan. Baik, sampai disinilah penjelasan saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Chandra Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Winata. Saya dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pola kalimat dasar dan apa pengertian dari syarat kalimat dan alat pengetesnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah pola kalimat dasar. Kalimat dasar bukanlah nama jenis kalimat, melainkan acuan atau pattern untuk membuat berbagai tipe kalimat. Kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat yang dibentuk dengan 5 unsur kalimat, yaitu S, P, O, PEL, dan ket. Sejalan dengan batasan bahwa struktur kalimat minimal SP, sedangkan O, PEL, ket merupakan tambahan yang berfungsi melengkapi dan memperjelas arti kalimat. Pola kalimat dasar yang paling sederhana adalah bertipe SP, dan yang paling kompleks adalah yang bertipe SPO ket. 1 kalimat dasar tipe SP, 2 kalimat dasar tipe SPO, 3 kalimat dasar tipe SPO PEL, 4 kalimat dasar tipe SP ket, 5 kalimat dasar tipe SPO PEL.
dan 6 kalimat dasar tipe SPO-CAT. Keenam, pola kalimat dasar ini dapat diperluas dengan berbagai keterangan dan dapat pula pola-pola dasar itu digabung-gabungkan sehingga kalimat menjadi luas dan kompleks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari syarat kalimat dan alat pengetesnya. Persyaratan pokok yang perlu diperhatikan dalam penentuan sebuah pernyataan berupa kalimat atau bukan adalah unsur predikat dan permutasi unsur kalimat. Keduanya dapat dijadikan alat untuk mengetes sebuah pernyataan. Setiap kalimat dalam realisasinya sekurang-kurangnya memiliki predikat, sedangkan pernyataan atau kelompok kata yang tidak memiliki predikat disebut frasa. Sekian penjelasan dari saya. Saya Akila Syafa Moropohan. Di sini saya pemateri ketiga yang akan melanjutkan presentasi kita pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kalimat. Yang pertama, jenis kalimat menurut jumlah klausanya. Menurut jumlah klausa pembentukannya, kalimat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat tunggal hanya mengandung satu unsur, yaitu subjek, objek, predikat, keterangan, dan pelengkap. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Mengingat kalimat tunggal hanya terdiri atas satu klausa, berarti kalimat majemuk mengandung lebih dari satu klausa. Yang kedua, jenis kalimat menurut fungsinya. Berdasarkan fungsi isi atau makna komunikatifnya, kalimat dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, kalimat berita atau deklaratif. Yang kedua, kalimat tanya atau interrogatif. Yang ketiga, kalimat perintah atau imeratif. Dan yang keempat, kalimat seru atau ekslamatif. Selanjutnya, kalimat tidak lengkap atau kalimat minor. Kalimat di dalam bahasa tulis, lebih-lebih bahasa lisan, sering lengkap unsurnya. Hal itu terjadi dalam wacana, pembicaraan yang konteksnya sudah diketahui oleh para pelaku. Kalimat yang tidak berpredikat atau bersubjek disebut kalimat minor. Lawannya yaitu kalimat yang lengkap unsurnya disebut kalimat mayor. Selanjutnya kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Untuk predikat sampai subjek dipakai untuk penekanan atau ketegasan makna. Kata atau frasa tertentu yang pertama muncul dalam tuturan akan menjadi kata kunci yang mempengaruhi makna dalam hal yang menimbulkan kesan tertentu. Ada pula kesimpulan dari presentasi kami kali ini ialah kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat, dan intonasi yang menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela-sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan, berhuruf Latin kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik tanya ataupun tanda seru. Unsur kalimat terdiri dari predikat, subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa jenis menurut jumlah klausa pembentukannya, fungsi isinya, kelengkapan unsurnya, dan susunan subjek predikatnya. Persyaratan pokok yang perlu diperhatikan dalam penentuan sebuah pertanyaan berupa kalimat atau bukan adalah adanya unsur predikat dan permutasi unsur kalimat. Keduanya dapat dijadikan alat untuk mengetes sebuah pertanyaan. Sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.